Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi di dalam pelatihan online, yaitu membuat dokumen ilmiah serba otomatis dengan Microsoft Word. Untuk hari ini kita memasuki pertemuan yang keempat, ya, yaitu bagaimana cara membuat daftar tabel dan daftar gambar secara otomatis. Materi ini hampir sama dengan materi yang sebelumnya di pertemuan ketiga, yaitu bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Nah, nanti ada sedikit perbedaan antara materi sebelumnya. Oke, kita langsung praktekkan aja untuk materi membuat daftar tabel dan daftar gambar secara otomatis. Silahkan buka latihan filenya, ya. Oke, ini ya. Dilihat dari navigation, di sini ada daftar tabel dan daftar gambar, ya. Ini nanti hampir sama persis dengan kita cara menampilkan di daftar isi, ya. Jadi nanti ini juga secara otomatis dan ini juga secara otomatis untuk daftar tabel dan daftar gambar. Akan tetapi di sini kita harus mengisikan dulu, ya, tabel dan gambar yang berada di dalam isi dokumen, yaitu mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5, ya. Nah, nanti di sini saya akan simulasikan beberapa tabel aja atau beberapa gambar aja yang bisa mewakili untuk latihan materi di pertemuan keempat ini. Nah, coba kita masuk ke bab 1 pendahuluan, ya. Nanti kita simulasikan di sini kita membuat tabel di dalam bab 1. Nah, mungkin untuk membuat tabel tidak lagi awam, ya, kita sudah familiar. Di sini biasanya kita menggunakan menu insert dan di sini sudah ada icon namanya tabel, ya. Oke, seperti ini. Ini untuk membuat tabel, ya. Kita praktekkan aja di sini. Kita buat nanti di sini buat tiga kolom, 4 baris, ya. Oke, kita contohkan nanti di sini judulnya daftar aksesoris komputer, ya. Ya, seperti ini, ya. Ini untuk judul tabelnya atau biasa dikatakan sebagai keterangan tabelnya. Kita contohkan di sini nomor, nama barang, terus jumlah. Ya, kita edit di sini. Nah, kita contohkan aja. Ada 3 item. Ini contohnya mouse, keyboard, satu lagi speaker, ya. Jumlahnya, nah, ini contoh aja 3, 4, 2, ya. Nah, ini saya contohkan yang simple aja atau yang mudah, ya. Nah, di sini kita fokus ke bagian judul, ya, judul tabel. Di sini ada daftar aksesoris komputer. Nah, di sini nanti kita akan buatkan sebuah label, ya.
dan label sendiri nanti di sini ada kaitannya dengan posisi dari bab. Jadi nanti ada namanya penomoran label. Nah, penomoran label itu nanti akan tergantung dari posisi babnya. Seperti halnya kita membuat kemarin itu poin 1.1, 1.2, 1.3 itu merupakan sub dari bab 1 gitu. Hampir sama seperti itu. Oke, kita langsung aja. Di sini untuk judulnya kita blok seperti ini ya. Kita blok, terus kita pilih menu reference. Nah, terus di sini kita masuk ke bagian caption ya. Di bagian caption di sini ada insert caption. Nah, silakan diklik untuk insert captionnya. Oke. Seperti ini ya. Nah, di sini kita akan buatkan sebuah label yang nantinya label ini posisinya di depan judul. Nah, label yang sudah ada di sini ada, biasanya kadang di tiap komputer beda-beda ya. Di sini ada bagan persamaan tabel. Nah, tapi yang ada di sini tidak ada untuk kita tampilkan di dalam bab 1 ini. Untuk itu kita pilih new label. Kita klik. Nah, di sini kita buatkan labelnya adalah tabel ya, spasi 1 titik. Nah, ini menandakan bahwa tabel yang berada di bab 1 ya, ini satunya itu adalah posisi babnya 1. Setelah itu di oke. Nah, terus nanti otomatis di captionnya belakangnya angka 1. Ini untuk pengurutannya. Setelah itu di oke. Maaf ya. Berarti tadi tidak di blok, jadi posisinya harus di depan ya. Di depan judul ya. Jadi insert caption, kita kembali lagi sini ya. Tadi sudah buat tabel 1.1, terus kita oke. Nah, seperti ini yang saya maksud ya. Terus berikan spasi karena ini captionnya atau hurufnya berubah ya, warnanya, fontnya dan ukurannya, kita kembalikan ke semula, yaitu dengan menggunakan Times New Roman, ukurannya 12, terus warnanya hitam dan tidak bold ya. Nah, terus kita rapikan juga di sini ya, di antara 1.1 ini ada spasinya, kita rapatkan, dan tentunya nanti posisinya adalah di tengah. Oke, saya simulasikan juga contohnya di bab 1 itu ada 2 tabel ya. Ini saya contohkan, kita copy aja ya biar cepat. Nah, seperti ini, kita judulnya sedikit berbeda aja ya, daftar aksesoris komputer 1 gitu ya, biar beda dengan yang di atasnya. Kalau tadi di blok ya, saya lupa posisinya, kita harus di depan ya, di depan judul tabel ya. Jadi kursornya posisinya di depan judul tabel. Setelah itu sama seperti tadi ya, masuk ke reference. Terus di sini ada insert caption. Nah, karena kita masih di bab 1, kita masih menggunakan label tabel spasi titik 1 ya. Nah, dan ini otomatis untuk urutannya menjadi 2. Setelah itu di oke ya. Nah, seperti ini kita rapikan lagi seperti tabel 1.1 ya. Nah, ini hurufnya Times New Roman,
terus ukurannya 12, warnanya hitam, tidak bold, posisi di tengah, terus nanti dirapikan jarak antara satu titik dengan dua ya. Nah, seperti ini ya. Terus kita simulasikan juga untuk di bab berikutnya ya. Kita contohkan di bab 2 ya, bab 2. Nah, untuk sebagai contoh aja kita hampir sama dengan tabel yang di atas. Judulnya hampir sama ya, daftar aksesoris komputer 3 ya, komputer 3 ya. Nah, sama caranya ya, posisi kursornya di depan, terus kita masuk ke reference, terus di sini kita pilih option ya. Nah, di sini melanjutkan yang tadi ya, untuk pilihannya yaitu tabel 1.3, padahal kita sudah masuk di bab 2. Makanya dengan itu kita harus membuat yang baru khusus untuk bab 2. Kita klik new label. Nah, di sini kita buatkan yang baru labelnya, tabel spasi 2 titik. Nah, maka 2 ini adalah posisi babnya. Setelah itu di OK dan di OK lagi. Oke, seperti ini ya. Kita rapikan lagi seperti yang di bab 1 ya. Untuk ininya Times New Roman, hurufnya ya, terus ukurannya 12, warnanya hitam, tidak bold, posisi di tengah. Nah, terus spasinya kita rapikan. Nah, itu kita buatkan lagi ya untuk tabel berikutnya, masih di bab 2 ya. Nah, hampir sama aja. Nah, ini judulnya daftar aksesoris komputer keempat ya. Oke, caranya sama, kita masuk ke reference, terus insert caption. Nah, ini berarti kita di bab 2 berarti pilihannya adalah tabel 2 titik ya, dan melanjutkan urutannya yang kedua. Nah, kita berikan spasi, rapikan lagi seperti yang di atas ya. Hurufnya Times New Roman, terus ukurannya 12, terus hitam, tidak bold, posisi di tengah, terus nanti ini diatur untuk spasinya ya. Seperti ini kita sudah punya 4 tabel ya, walaupun ini sama semua, tapi untuk yang terpenting adalah di sininya ya, untuk pembuatan labelnya. Dan hampir sama nanti kalau ada di bab 3, di bab 4, di bab 5, kalau ada tabel, nanti cara terpentingnya adalah, atau cara dasarnya adalah, kita harus membuatkan labelnya seperti ini dengan menuju ke sini untuk penomorannya disesuaikan dengan posisi bab. Oke, kita masuk ke daftar tabel ya, di sini ya, daftar tabel. Nah, ini nanti sambil jalan, nanti posisinya di tengah ya, ukurannya 12 untuk judul daftar tabel. Nah, sekarang posisi kursor kita di bawah daftar tabel. Nah, di sini kita akan tampilkan daftar tabel yang ada di bab 1 dan di bab 2. Bab 1 ada 2 tabel, di bab 2 ada 2 tabel juga. Nah, kita tampilkan di sini dan disesuaikan dengan halaman posisinya ya. Tuh. Caranya adalah kita masih masuk ke menu reference. Nah, di sini di sampingnya insert caption ada insert table of figure. Nah, ini yang kita pilih, kita klik.
Nah, langsung ke table of figure. Nah, di sini yang perlu kita rubah adalah di bagian general, yaitu caption label ya. Labelnya kita rubah pertama dulu ya, yaitu tabel spasi 1 titik untuk tabel yang berada di bab 1. Setelah itu di oke. Nah, seperti ini langsung tampil ya, judul tabel dan halamannya ya, ini pasti akan sesuai dengan di bawahnya. Terus sekarang yang bab 2 ya, bab 2 berarti kita pilih lagi insert table of figure. Terus kita pilih, nah ini ya caption labelnya yang kedua ya, kita oke aja. Nah, seperti ini kita kasih jarak antara judul dengan isinya. Nah, terus ini kan ada spasinya ya, ada spasi kosong ya, kita rapatkan. Ini ada tekniknya, yaitu ya, kita delete dan posisi kursornya berada di belakang angka 1 di terakhir dari tabel di bab 1. Berarti di sini ya posisinya. Terus tekan delete. Nanti akan naik ke atas. Nah, nanti kalau ada perubahan nomor halaman, hampir sama dengan ini ya, dengan daftar isi. Di sini juga nanti ada fasilitas namanya update field ya, update field. Nanti kalau ada perubahan ya, karena kita sudah mungkin sudah ngetik banyak, terus posisinya berubah, nanti kita tinggal update field ya. Oke, itu untuk tabel dan daftar tabel ya. Sekarang kita masuk ke daftar gambar. Oke, daftar gambar ini juga sama dengan daftar tabel pada dasarnya ya. Jadi kita simulasikan aja di sini. Nah, di bab 1 ya, bab 1 di sini aja ya. Bab 1. Contohnya kita ngambil gambar dari ini aja ya, dari Microsoft Word-nya, di klik add. Saya contohkan ini. Terus untuk gambar posisinya di tengah ya. Nah, berbeda dengan yang tabel ya. Kalau tabel nanti keterangan gambar atau judul gambarnya itu di atas, tapi kalau gambar di bawah. Nah, di sini ya, nanti posisinya juga tengah. Nah, contohnya di sini belajar komputer ya. Ya, komputer 1 ya. 1. Nah, hampir sama dengan yang tadi, kita buatkan labelnya seperti ini ya. Jadi seperti tabel 1.1, tabel 1.2. Kalau di sini nanti gambar 1.1, gambar 1.2. Kita buatkan labelnya. Posisi kita di sini kursornya di bagian depan ya. Di bagian depan. Terus kita masuk ke reference, kita klik insert caption, buat label baru ya, new label. Nah, di sini kita tuliskan gambar spasi 1 titik, gambar spasi 1 titik. Nah, 1 ini menandakan posisi babnya. Setelah itu di oke. Nah, ini ya 1.1 ya, belakangnya adalah urutannya. Kita oke. Nah, munculnya seperti ini. Kita beri spasi, terus kita posisikan di tengah. Nah, ini pakai Times New Roman, terus warnanya hitam, tidak bold ya. Terus nanti kita rapikan di sini ya. Oh, ini ketinggalan, untuk ukurannya 12 ya, biar seragam dengan yang lainnya. Ini terus saya contohkan satu lagi ya, contohnya ngambil gambar di drive ya, di drive lain. Contohnya
contohnya ini aja ya. Nah, oke, ini gambar ini di posisi bab 1 ya. Nah, posisinya harus di tengah ya. Terus contohnya ini foto bayi ya, bayi. Oke, kita buatkan labelnya. Posisi kursornya di depan ya, di depan judul foto bayi. Kita masuk ke reference, terus insert caption ya. Kita tinggal oke aja ya, karena kita posisi masih di bab 1 dan labelnya gambar spasi 1 titik ya, seperti ini. Oke, kita blok ya, kita rapihkan di tengah. Ini Times New Roman, terus ukurannya 12, tidak buang, warnanya hitam, dan ya, dan spasinya dihilangkan. Nah, seperti ini. Jadi kita memiliki dua gambar di bab 1. Mungkin untuk gambar saya contohkan di satu bab aja. Nanti kalau ada di bab 2, di bab 3, atau di bab yang lain, caranya sama seperti itu ya. Terus yang berbeda nanti di sini penglabelannya aja. Oke, setelah itu kita tampilkan di sini ya. Untuk ini kita rapikan dulu sambil jalan di posisi di tengah, terus ukurannya 14. Nah, untuk memunculkannya hampir sama dengan daftar tabel ya. Jadi posisi kursornya di bawah, terus kita pilih menu reference, terus pilih insert table of figure. Nah, di sini kita pilih caption labelnya adalah gambar 1 titik. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau ada perubahan halaman ya, nanti tinggal kita klik kanan, di sini ada update field ya. Nanti kita klik, kita pilih update entry table, nanti angka halamannya akan menyesuaikan dengan posisi di bawahnya. Oke, demikian untuk materi keempat, yaitu cara membuat daftar tabel dan daftar gambar secara otomatis. Oke, jika ada yang masih kesulitan ya silakan ditanyakan. Oke, saya kira untuk pertemuan keempat ini sudah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.